Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelas, dipersilakan. Oke. Yang pertama, saya akan mengabsen kalian. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa coba? Lisa Sama Mida ya. Ada yang tahu kenapa anak-anak ini tidak masuk atau terlambat? Tidak tahu ya, nggak ada surat izin ya? Nggak ada kabar. Oke, baiklah. Yang pertama, Devika Raharjo. Oke. Reni Nur Hikmawati. Prima Kulbi. Oke. Nurul Afifah. Nurul Afifah hadir. Terus Umul Karima. Nanda Silvi. Mifa Aminatul. Diva Nadia. Oke. Terus yang Lisa Hamimas sama Siti Nur Hamida ini masih izin ya? Oke. Sebelum saya membacakan atau menjelaskan tentang materi hari ini, kemarin kalian sudah mempelajari materi apa? Coba, saya pengen tahu dulu. Oke, berarti kalian masih ingat ya? Oke. Kalau masih ingat, coba dong jelaskan apa itu ekonomi mikro dan makro, sedikit saja menurut pengetahuan kalian. Dan yang bisa menjelaskan, kalian maju ke sini, satu orang saja. Ada yang bisa nggak? Angkat tangan. Coba Mbak Davika, sini, maju ke depan. Davika, ayo. Nah, sini hadap ke teman-teman. Apa itu ekonomi mikro dan makro? Secara singkat saja. Oke, baik, tepuk tangan untuk Mbak Devika. Silakan duduk. Jadi ekonomi mikro dan makro itu menyangkut semua kegiatan ekonomi, mulai dari pola konsumsi dan lain sebagainya. Dan kalau yang makronya itu lebih ke negara, urusan pendapatan dan pemasukan negara ya. Seperti itu ya yang pencatatannya. Terus kemudian materi hari ini kita akan membedakan peran bank umum dan bank sentral. Hari ini kita akan belajar ini. Nah, sebelum saya melanjutkan slide berikutnya, kalian ada yang tahu nggak atau nggak asing sama istilah bank? Apa bank itu? Selain tempat untuk meminjam uang atau ngutang. Selain itu, apa itu bank? Artinya apa? Coba yang tahu angkat tangan. Lembaga keuangan, pinter. Ada yang tahu lagi nggak? Ayo dong. Tempat apa? Tempat apa? Oke, tempat menabung. Mbak Rima tadi menjawab ya. Mbak Mifa, apa bank itu? Ayo, harus tahu dong. Bank itu apa, Mbak? Wah, kok bisa nggak tahu sih? Oh, tempat penyimpanan uang. Oke. Lanjut ya. Ini. Pengertian bank. Bank adalah sebuah lembaga keuangan. Sebuah lembaga keuangan. Sudah jelas tadi yang disampaikan oleh Mbak Devika ya? Oke. Lembaga intermediasi. Tahu nggak artinya intermediasi itu apa? Tidak. Intermediasi itu adalah perantara. Perantara keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan menerima simpanan uang. Tadi ada yang bilang menabung kan, Mbak Rima ya? Kemudian meminjamkan uang dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknote. Banknote ini bisa ditukarkan untuk valuta asing. Kayak surat, kalian kalau mau beli uang mata uang asing, contohnya rupiah, 100 ribu rupiah, kalian mau ditukarkan menjadi dolar. Itu nanti ada suratnya, itu yang dinamakan banknote, surat berharga yang disepakati oleh kedua negara. Seperti itu. Dan kemudian dari mana sih kata bank itu berasal? Ada yang tahu nggak? Dari kata bangku. Yang berarti apa itu?
Tempat penukaran uang. Sebenarnya kurang tepat. Banca itu artinya bangku kan ya. Dulu di Italia itu kenapa kok disebut banca? Karena bahasanya dari bahasa Itali. Karena orang-orang dulu itu asalnya mereka bertransaksi mulai dari menukar uang, jual beli, dan lain sebagainya yang terkait dengan uang itu dilakukan di atas bangku. Makanya disebut banca. Dan seiring berjalannya waktu, bank berarti tempat penukaran uang. Sudah paham sampai sini? Paham dong. Sedangkan menurut undang-undang, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Itu seperti yang poin yang atas tadi, poin yang ini. Yang ini ya, nggak kelihatan ya sini, soalnya ini LCD. Jadi yang bawah itu poinnya sama dengan pengertian bank yang atas, yang menurut undang-undang. Ada simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, kalian pasti pernah nabung di bank. Di sini ada yang nabung di bank. Kamu nabung di bank ya, Mbak Aziza? Oke. Oke, terus ada yang menyalurkan kredit. Ada yang punya kartu kredit gak di sini? Coba angkat tangan dong. Ada. Oh ini, Mbak Devika punya kartu kredit apa? BCA. Oke, terus kamu? BNI. Oke, BNI juga. Oke. Terus atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Tapi kalau bunganya tinggi, taraf hidup rakyat banyak ini juga terpengaruh nanti kalau suku bunganya tinggi. Oh iya, silakan masuk. Oke, kesini dulu, maju dulu. Sini dulu dong, maju. Oke, siapa namanya? Mida. Oh, Mbak Mida ya yang tadi terlambat. Oke, kenapa terlambat? Sepedanya mogok, Pak. Sepedanya mogok, nggak ganti sepeda motor lagi? Iya. Oh. Ya, lain kali jangan terlambat lagi ya. Ini nggak saya hukum karena memang hal-hal yang di luar kendali kita. Jadi emang nggak disengaja. Seperti itu ya kawan-kawan ya. Nggak apa-apa ya. Oke, Mbak Mida silakan duduk kembali. Makasih, Pak. Ya. Oke, tadi saya menjelaskan poin yang mana? Sampai mana? Oke, oke, sudah paham semuanya kan ya? Paham. Oke, next. Nah, yang pertama, di dalam sebuah bank itu ada namanya bank sentral. Tahu nggak bank sentral itu apa? Bank Indonesia. Selain Bank Indonesia, ada lagi nggak? Mbak Rima coba angkat tangan. Maju ke depan sini. Ayo, maju dong. Maju ke sini. Nah, Mbak Rima, yang kamu ketahui tentang bank sentral itu apa? Nggak apa-apa, jawab aja. Kalau salah saya nggak akan marah. Yang penting kamu berani menjawab dulu. Yang ada di Indonesia itu bank sentral, Pak. Oh, bank sentral. Semua itu termasuk bank sentral. Yang seperti Bank Mekar tuh bukan bank sentral. Oke, tepuk tangan buat Mbak Rima. Oke, silakan duduk kembali. Jadi, kalau bank sentral itu adalah bank pusat di suatu negara. Kalau bank pusat berarti tidak ada lainnya, tidak ada lagi selain bank itu. Jadi hanya satu banknya, bank pusat. Tapi cabangnya banyak, tapi namanya cuma satu, yaitu Bank Indonesia. Di situ kan sudah ada gambarnya. Bank yang sebuah instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter. Kemarin kan sudah mempelajari tentang kebijakan moneter, kebijakan yang mengatur peredaran uang. Nah, itu adalah tugasnya Bank Indonesia. Kemudian, bank sentral sendiri dimiliki oleh pemerintah. Tujuan utamanya untuk menciptakan tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi dan stabil. Nah, fungsinya ada di sini, memperlancar lalu lintas pembayaran. Nah, memperlancar lalu lintas pembayaran ini apa? Dia menciptakan uang untuk melancarkan lalu lintas pembayaran. Jadi tidak ada bank lain yang berhak menciptakan uang selain Bank Indonesia. Dia yang mencetak uang melalui peruri. Tahu peruri gak? Perum percetakan uang Republik Indonesia ya? Oh, oke. Kemudian di situ sebagai bankir. Ada yang tahu nggak sebagai bankir itu apa?
Angkat tangan dong kalau tahu. Masa dari semua ini nggak ada yang tahu? Nggak pernah dengar. Wah, nggak pernah belajar berarti. Oh, bangkrut. Oke. Siap. Nah, bankir ini adalah bos atau bank dari segala bank, dan kemudian ada agen. Jadi artinya bank itu ya agen, kayak kamu punya bos. Dan dia itu punya bos lagi. Dah bos ini, bosnya semua bos. Jadi dia yang menyediakan semuanya, yang mengatur seperti itu. Kemudian dan penasehat pemerintah. Ini penasehatnya dalam lingkup keuangan ya, ekonomi. Kemudian memelihara cadangan kas bank umum. Jadi semua kas bank umum itu ada di Bank Indonesia cadangannya. Cadangan uangnya. Bank umum itu apa? Nanti kita akan bahas setelah ini ya. Kemudian mengawasi kredit. Mengawasi kreditnya melalui apa? Ada yang tahu nggak? Gimana sih? Ayo, Mbak Devika. Mengawasi kredit, nggak tahu, pakai teman. Bank Sentral mengawasi kredit itu melalui lembaga OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Tahu kan? Terus di situ ada mengawasi bank juga, ada lembaga penjamin simpanan juga. Itu kan atas naungan Bank Indonesia kan ya? Karena dia yang mengatur semua kegiatan ekonomi, yang mengatur keuangannya maksud saya. Kemudian slide berikutnya ada bank umum. Tadi siapa yang nyebutin bank sentral itu kayak Bank Mandiri, Bank BDN, terus siapa? Angkat tangan. Sekarang kamu tahu kan perbedaannya bank umum dan bank sentral? Ada nggak bank sentral di sini? Nggak ada kan? Nggak ada dong. Nah, ini adalah bank-bank umum yang kalian ketahui. Kalian sering biasanya ke sini, entah itu ngambil uang, nyimpan uang, dan sebagainya. Terus, pengertian bank umum ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Jadi undang-undangnya ini sudah ada sejak tahun 1998. Tentang perbankan, bahwa bank umum adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan lalu menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya, meningkatkan taraf hidup masyarakat. Ini hampir mirip gak sama bank sentral artinya tadi? Beda. Bedanya apa? Coba Mbak Devika maju ke depan sini. Maju, ayo, maju. Nah, disampaikan sama teman-temannya. Kalau bank sentral itu tadi menaungi bank umum misalnya. Ya. Nah, kalau bank umum itu menaungi masyarakat. Ayo, nggak boleh lihat situ. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Devika, silakan duduk. Nah, perbedaannya kalau bank sentral itu dia tidak terlibat langsung dengan masyarakat. Dia masih melalui bank umum dalam menerapkan kebijakannya. Tapi kebijakannya itu juga mempengaruhi seluruh kegiatan ekonomi yang ada di negara tersebut, yang ada di negara Indonesia. Setiap kebijakan yang mereka ambil. Jadi fungsi bank umum itu mengatur peredaran uang dengan kewenangan penciptaan uang giral. Tahu uang giral nggak? Uang giral itu apa? Seperti apa? Ayo, seperti apa? Saya punya contohnya ini. Salah satu contoh uang giral. Ada yang tahu ini nggak? Ini apa? Kartu apa? Kartu ATM kan? Nah, hah? Kartu kredit enggak ada. Oh ya, ini bisa juga buat kredit. Nah, ini adalah, hah? Oke. Ini adalah uang giral. Uang yang bisa diambil sewaktu kita membutuhkannya, selagi ada alatnya. Contohnya ATM, alat transfer itu yang digesek biasanya dimasukkan. Tahu kan ya? Oke, sebenarnya banyak sih, ada cek itu, terus billet kayak seperti itu. Tapi yang kalian akrab dalam kehidupan sehari-hari yang mungkin kalian nggak susah menghafalnya itu seperti ini, kartu ini ATM-nya atau kartu kredit. Nah, kemudian menyediakan jasa penyimpanan dana dan barang berharga masyarakat. Kalau ini kan kalian sudah umum kan, sudah nggak asing lagi. Kalian sudah pernah menyimpan di bank atau menyimpan barang yang berharga seperti itu kan. Kemudian ada menjadi fasilitas untuk kelancaran pembayaran. Nah, ada yang punya akun belanja online nggak?
seperti Shopee, Tokped gitu ya. Kalian kalau Tokped apa? Kalau top up biasanya pakai apa? Indomaret. Kadang ada kan ya yang pakai transfer seperti itu ya. Oke. Kemudian membantu dalam transaksi internasional. Ini sudah umum ini, kalau kalian iklan di Facebook itu transaksinya melalui internasional. Jadi uang kita harus ditukar dulu dalam bentuk dolar baru bisa digunakan untuk beriklan di Facebook. Karena Facebook itu miliknya Amerika kan ya, miliknya Mark. Makanya harus ditukar dulu. Oke. Kemudian di sini ada bank syariah. Bank syariah itu fungsinya sama nggak sama bank umum? Angkat tangan dulu dong. Ayo angkat tangan. Ayo tinggal angkat tangan, nggak apa-apa kalau salah, saya nggak akan marah. Coba Mbak Devika, oke. Bank syariah itu apa? Syariah itu hampir sama kayak bank umum, tetapi bank syariah itu Oke, betul, tepuk tangan. Nah, kalau bank syariah sendiri itu fungsinya sama dengan bank konvensional pada umumnya. Tapi di dalam bank ini tidak ada riba. Tahu riba nggak? Bunga. Nah, menjanjikan sesuatu yang tidak pasti. Seperti itu kan termasuk dalam kategori riba. Nah, di bank syariah itu hal ini dihilangkan karena tidak sesuai dengan kaidah Islam. Seperti itu kan, benar kan? Ya. Kemudian fungsi bank syariah menghimpun dana, menyalurkan dana masyarakat, sama kan kayak tadi ya. Kemudian ini perbedaan yang paling mencolok, menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, dan lain-lain. Kalau kalian pakai ATM mandiri tadi, ATM seperti ini, kalian nggak akan ada di mesin yang namanya menu atau pilihan zakat di user interface-nya. Di layarnya nggak akan ada. Tapi kalau kalian pakai Bank Syariah Indonesia atau BSI, ATM-nya BSI kalian masukkan, pasti di situ ada menu-menu zakat kayak pembayaran ini itu gitu, yang menyangkut semuanya yang ada di situ pasti ada. Karena saya pernah mencoba seperti itu. Karena saya pernah pakai BSI. Jadi tidak ada potongan bulanan. Tidak sama dengan bank-bank yang mandiri seperti itu. Paham kan? Oke, menghimpun dana sosial dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf sesuai kehendak pemberi wakaf. Ini adalah fungsi dari bank syariah. Oke, next. Di sini, oh sorry, tadi keliru ya. Nah, di sini ada bank perkreditan rakyat. Ayo, siapa yang tahu? Angkat tangan. Kalau kalian nggak angkat tangan, saya akan nunjuk kalian. Ayo, Mbak Mida, coba. Kamu kan yang tadi terlambat. Coba berdiri sini. Sini ke sini. Jelaskan pada teman-teman pengertian bank perkreditan rakyat sesuai pengetahuan Mbak Mida. Kalau sesuai pengetahuan saya, bank perkreditan rakyat itu bank yang menjalani mengoperasionalkan pengkreditan. Ini apa ya? Bahasa kasarnya itu hutang lah. Ya, tepuk tangan. Mbak Mida, silakan duduk. Jadi, BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya dengan menerima simpanan dalam bentuk deposito. Kalau tadi Mbak Mida bilang dalam bentuk utang, perkreditan, ya juga bisa. Kita meminjam uang ke situ juga bisa. Hanya untuk seperti orang-orang pengusaha yang punya usaha dan usahanya juga gede, kalian bisa pinjam ke bank perkreditan rakyat. Kalau simpanannya itu dalam bentuk deposito, bedanya sama bank-bank yang lainnya. Kalau bank seperti ini ya, ATM-nya nggak ada. Seperti itu, jadi tidak langsung digunakan untuk transaksi mengambil uang, tidak. Kalian kalau mau transaksi untuk mengambil uang, kalian di bank umum tadi, bukan di bank perkreditan rakyat. Karena semuanya dalam bentuk surat, berjangka atau tabungan lainnya yang disetarakan dengan itu, tempat investasi. Itu kan ada fungsinya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang setara. Ya, seperti itu ya. Memberi kredit, pembiayaan, dan penempatan dananya sertifikat deposito atau tabungan di bank lain. Nah, dari sini ada yang kalian tanyakan nggak? Itu Pak, tadi yang di atas juga. Ya?
Angkat tangan dulu dong, silakan maju. Oke, maju sini. Nggak apa-apa, maju sini, ayo. Di depan. Hadap ke sana. Ayo. Oke. Oh ya, oke, tepuk tangan untuk Mbak Rima. Kata bangka itu asli kan bangku ya. Nah, setiap bangku, kalian tahu nggak bangku itu apa? Kursi. Meja dan kursi kan ya. Transaksinya itu bukan kita duduk di atas kayak gini, enggak. Bukan kayak gitu. Transaksinya itu kayak gini ya. Coba kamu maju ke sini. Ayo, maju ke sini. Nah, anggap saja ini uang, kamu pegang. Nah, terus saya sebagai banknya. Lah, kamu itu mau menyimpan uang kepada saya. Nah, kan dikasih gini kan ya. Ini di atas bangku kan, di atas meja kan. Paham kan? Paham ya, seperti itu Mbak. Jadi orang-orang itu membayangkannya seperti itu. Sama dengan contoh simpelnya, Aqua. Kalian disuruh orang tua kalian beli Aqua, belikan Aqua 1 kardus. Padahal yang dibeli itu mereknya bukan Aqua, Cleo, tapi isinya sama, air. Kebayang nggak seperti itu kan? Oke, ada pertanyaan lain? Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan lain, saya akan memainkan sebuah video. Kita akan melihat video bersama-sama agar pengetahuan kalian lebih detail. Seperti itu ya, agar tercipta apa ya, kayak mindset kalian itu bisa berubah setelah melihat ini nanti. Oke, saya akan mainkan videonya. Oke, bagaimana kawan-kawan? Setelah melihat video tadi, apa yang kalian pahami dari video ini? Coba yang mengerti silakan angkat tangan. Saya pause dulu ya. Ayo angkat tangan dong. Siapa? Singkat saja, singkat. Mbak Mida, coba ke sini. Maju ke sini, angkat tangan. Ayo Mbak Mida. Ayo dong. Ayo. Apa tadi? Videonya membahas tentang apa? Videonya membahas tentang bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat. Oke. Bagus. Tepuk tangan ya. Silakan duduk. Ini pada lemes semua ya. Saya ada sesuatu yang bikin kalian nggak lemes dan biar kalian konsentrasi. Oke. Coba semuanya berdiri. Oke. Kalau saya bilang pagi, kalian tepuk 1 kali. Pagi. Oke. Kalau saya bilang siang, kalian tepuk 2 kali. Siang. Oke. Kalau aku bilang sore, kalian tepuk 3 kali. Oke. Coba kalau pagi, siang, sore. Oke, malam, hening. Malam hening ya. Oke, pagi. Oke. Pagi, siang, sore. Oke. Malam. Udah fokus ya. Oke, sekarang sore. Ini tadi masih ada yang lebih. Sekarang siang. Ada yang lebih. Sekarang sore. Mbak Nanda yang lebih. Harus barengan dong, harus bersama-sama. Kita harus saling menjaga kekompakan. Oke, pagi, siang, pagi, siang, sore. Oke, pagi, sore, malam. Masih ada yang nggak fokus ya. Siapa kamu? Kenapa kamu nggak fokus? Kenapa? Biasa bangun. Oh, yang nggak fokus ya. Harus konsen. Berarti dari tadi pelajaran kamu nggak konsen ya? Konsen, Pak. Oh, konsen.
Oke, siap. Oke, pagi, siang, sore, malam. Oke, silahkan duduk kembali kawan-kawan. Oke, sebelum melanjutkan ke materi berikutnya, saya akan minta dari kalian salah satu aja, jangan banyak-banyak, untuk menyimpulkan materi yang dari tadi Bapak sampaikan. Oke, ada yang bisa nggak? Oke, Mbak Rima, silakan maju ke depan. Apa Mbak? Lanjut, gimana? Sebentar dulu. Ada yang ketinggalan. Mbak Rima harus pakai mikrofon dulu, biar suaranya itu merdu. Ya. Pegang gini ya. Oke, jangan dekat-dekat, jangan dekat. Oke. Begini Pak. Oh iya. Menyinggung dulu. Hai Mbak Rima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan menyimpulkan materi yang dijelaskan oleh Bapak Asif. Tadi itu terdiri dari Bank Sentral. Bank Sentral itu hanya ada satu, yaitu Bank Indonesia, dan ada bank umum. Sedangkan bank umum itu yang sudah banyak kita ketahui seperti Bank Mandiri, Bank BNI, BSI. Nah, itu adalah bawahannya Bank Indonesia, seperti itu. Kemudian ada bank syariah. Bank syariah itu sama seperti bank umum, tetapi di dalamnya itu ada ada kaitannya seperti peraturannya berkaitan dengan agama Islam, syariat Islam. Terus ada bank kredit. Iya, bank pengkreditan. Nah, di bank kreditan ini kalau kita punya usaha bisa meminjam uang di sana, dan pembayarannya bisa kita cicil, dan tidak di situ di bank kredit itu tidak ada ATM-nya, seperti itu. Sudah Pak? Oke, terima kasih Mbak. Belum dong, belum, saya suruh duduk, berdiri dulu di sini, ada door prize spesial buat Mbak Rima. Bukan. Ini ya. Biar bermanfaat. Kan Mbak Rima tadi sudah menyimpulkan pelajaran hari ini. Berarti kan dia suka mencatat dong, mencatat di kepalanya kan, di otaknya kan. Karena saya tadi lihat ya, Mbak Rima itu nggak pegang buku, tapi dia hafal. Makanya saya kasih buku biar nanti makin rajin mencatatnya, biar bermanfaat. Oke, terima kasih Mbak Rima, silakan duduk. Lupa Pak. Apa? Kata bank berasal dari bangku. Oke, siap. Keren sekali ya Mbak Rima ini, kayaknya basisnya tukang komedi. Dari awal aja udah lucu. Dikasih mic buat apa? Buat brush on gitu. Iya. Ya dibuat brush. Tapi oke, keren. Tadi Mbak Rima sudah menjelaskan pengertian bank. Bank berasal dari kata bangka, yaitu bangku. Kenapa kok disebut bangku? Karena orang dulu itu sering menggunakan transaksi di atas bangku, transaksi uang ataupun segalanya, seperti itu ya. Kemudian ada bank umum, bank syariah, dan kemudian bank perkreditan rakyat. Semua jawaban Mbak Rima itu sudah benar, walaupun ya agak ada mencengnya sedikit, tapi nggak apa-apa. Saya hargai itu karena Mbak Rima ini keberaniannya sangat luar biasa. Oke. Nah, berikutnya saya akan bahasanya itu kayak kuis. Ya kuis memang kan ya. Kita akan main game. Gamenya melalui kuisis. Kalian bawa HP semua kan? Ada yang nggak bawa HP nggak? Bawa. Masa anak SMA itu sudah punya HP semua kan? Jadi kalau HP kalian di rumah itu cuma dipakai buat chattingan dan dipakai buat sosial media. Nah, di pelajaran saya kali ini HP kalian akan bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan kalian. Saya akan memainkan sebuah game yang ada di dalam kuisis. Saya akan buka ya. Tunggu, wait.
Nah, oke. Silakan dibuka HP-nya masing-masing. Kalau ada kendala seperti nggak ada kuota, bilang ke saya ya. Oke, saya beri waktu 1 menit, cukup kan ya? Coba. Join. Ayo, kemana? Iya itu. Wifi-nya pakai sandinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Internet Asif namanya. Ayo, cepat. Sudah? Ada kendala? Agak lemot. Masih 4. 1, 2, 3, 4. Masih kurang berapa? Kenapa? Oh iya, saya batasi. Oke, silakan sambungan lagi. Cepat. Ayo, Mbak Mifa sudah? Oke, sudah. Kenapa? Nggak bisa. Apa itu yang nggak bisa? Ini. Internet Asif. Terus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, dibatasi ke orang. Oh, sudah. Sudah. Iya. Soalnya banyak tangan-tanganan. Oke? Bisa kan? Siapa namanya? Diva. Oke, ya jangan buka-buka yang lain ya. Oke. Yuk. Mulai. Nggak bisa ya? Bisa. Terserah, kamu pilih yang mana. Ikuti aja. Bisa. Kalau yang agak lemot, sudah bisa semua kan? Remote. Kalau suaranya mengganggu, saya kecilin. Oke, bisa semua kan? Bisa? Oke. Classman pertama masih dipimpin oleh Mbak Nanda. Yang kedua ada Mbak Afifa, yang ketiga ada Mbak Rima. Ayo yang lain jangan kalah dong. Kalau semisal ada kendala bilang sama saya ya. Oke, Mbak Devika naik ke peringkat nomor 3. Kalian gak usah fokus ke LCD, kalian fokus ke HP-nya kalian masing-masing. Yang pertama masih Mbak Nanda. Ayo. Gampang-gampang itu soalnya. Masih Mbak Nanda.
Kemudian ada Mbak Afifah. Kalau bisa jangan sampai salah. Ini kan pelajaran yang sudah kita pelajari tadi. Oke, masih Nanda. Kemudian, oh ternyata diganti menjadi Reni. Ayo Mbak Reni, semangat. Wow, ada Mbak Mifa tiba-tiba nomor 1. Oh, nomor 3 ada Devika. Nanda, kenapa Nanda? Salah terus ya. Sudah? Sudah? Sudah semua? Oke. Yang pertama ada Reni, Devika, dan Rima. Semuanya maju ke depan. Yang saya panggil tadi. Yang pertama ada Mbak Reni, Mbak Devika, dan Mbak Rima. Maju ke depan. Saya ada door prize buat kalian. Oke ya. Oke. Yang satu tadi siapa? Pilih yang ini apa yang ini? Ini apa Pak? Hah? Ini bullpen. Kalau pilih itu tidak boleh Pak. Tidak apa-apa. Larangan Iki. Larangan Iki, ayo tempatnya bullpen. Pilih itu. Bullpen. Oke, pilih bullpen. Terus yang kedua siapa? Devika. Pilih yang mana? Yang warna pink. Oke, ini ya. Ini tempat pensil sama ATK. Kamu pilih yang mana? Ya itu sudah Pak. Oke. Sudah. Oke. Beri aplaus buat teman-teman semuanya. Oke, masuk di sesi akhir. Kalian akan saya beri soal ya. Nanti bentuk dua kelompok. Dua kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berhitung dong. 1, 2, 1, 2. Berarti kalian nggak fokus ini. Seharusnya kalau berhitung itu angkanya urut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, mulai Devika. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, saya mau kasih pertanyaan. 9 bagi 2 berapa? 9 bagi 2 berapa? 3,5. 3. Oke, yang ini kelompok 1 ya. Yang sebelah sini kelompok 2. Paham kan? Iya. Ini yang kelompok 1. Saya kasih LKPD. Kerjakan secara berdiskusi ya. Berkelompok. Yuk. Pokoknya saja, nggak usah terlalu banyak jawabannya. Yang penting kamu kan sudah ngerti. Hanya poin yang terpenting. Oke. Bagaimana, ada kesulitan apa tidak? Jadi kalian kalau mengerjakan ini ya, kalian kerjakan hanya poin-poinnya saja. Yang menurut kalian mengerti. Untuk pelajaran saya bolehkan open HP karena kalian kan sudah dewasa, kalian sudah waktunya memanfaatkan teknologi yang ada. Oke? Untuk nulisnya bisa secara bergantian ya, biar kawan-kawannya juga paham. Oke, bagaimana? Sudah selesai semua apa belum?
Sudah. Kelompok pertama siapa? Oke, silakan maju ke depan semua kelompoknya. Presentasikan hasilnya di depan sini. Oke, mikrofon. Oke, yuk cepet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, jelaskan dengan singkat apa yang dimaksud dengan bank umum. Jadi bank umum itu adalah lembaga keuangan yang Jadi, nah, Bentar. oh ada masalah. Iya Pak, bentar. Sini tak bantu. Kan hasilnya Oh iya Pak, sudah Pak. Jadi bank umum adalah lembaga keuangan yang memberikan layanan keuangan seperti pinjaman, simpanan, dan layanan transaksi kepada masyarakat umum. Soal yang nomor 2. Bandingkan dan kontraskan antara bank umum dan bank syariah dalam konteks pengelolaan dana masyarakat. Bank umum menggunakan sistem bunga dan investasi konvensional, sedangkan bank syariah mengikuti prinsip-prinsip syariah yang melarang riba dan menggunakan akad-akad sesuai dengan hukum Islam. Nomor 3. Oke, soal nomor 3. Apa peran utama bank sentral dalam menjaga stabilitas sistem keuangan sebuah negara? Yaitu dengan bertanggung jawab menjaga kestabilisan sistem keuangan dengan mengatur kebijakan moneter dan mengawasi juga lembaga keuangan dan memberikan likuiditas dalam situasi darurat. Oke, beri aplaus dong. Silakan kembali ke tempatnya ya. Sini lembarnya saya ambil. Oke, kelompok berikutnya silakan maju. Ayo. Nih mikrofonnya. Silakan bisa langsung dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Untuk soal yang pertama, apa perbedaan utama antara fungsi bank sentral dan bank umum dalam sistem perbankan? Fungsi bank sentral adalah untuk menstabilkan keuangan negara, sedangkan bank umum fokus pada layanan keuangan langsung kepada masyarakat. Oke, kemudian berikutnya yuk. Soal yang kedua, bagaimana peran bank syariah dalam membedakan dirinya dari bank umum konvensional dalam menyediakan layanan keuangan? Bank syariah tidak sama dengan bank umum karena tidak ada riba, sedangkan bank umum ada ribanya. Oke, sudah. Tinggal satu, Pak. Ya. Soal yang nomor 3, dalam konteks perbankan di tingkat lokal, apa keuntungan dan tantangan yang dihadapi oleh Bank BPR, artinya Bank Perkreditan Rakyat, dibandingkan dengan bank umum besar? Jawabannya yaitu keuntungan Bank BPR adalah keakraban dengan kebutuhan lokal, tapi mereka menghadapi keterbatasan, sedangkan sumber daya dan persaingan sumber daya dan persaingan bank besar. Cukup sekian dari kelompok 2. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Beri aplaus dong buat temennya. Oke.
dari kelompok 1 dan kelompok 2 tadi jawabannya sudah bagus dan saya rasa kalian sudah menguasai materi. Dari soal-soal tersebut kan di sini sudah saya jelaskan tadi apa perbedaan utama antara fungsi bank, bagaimana peran bank, dan kemudian dalam konteks perbankan di tingkat lokal apa keuntungan dan tantangan yang dihadapi oleh Bank BCR. Jadi kalian sudah jawab ya. Yang pertama jawaban dari kelompok 1, perbedaan utama antara fungsi bank. Ya, kadang kan tadi jawabnya hampir kayak agak ada kendala gitu ya. Ya, tapi nggak apa-apa. Jawabannya, coba masih ingat nggak jawabannya tadi? Apa perbedaan utama antara fungsi bank sentral dan perbankan? Masih ingat? Ya, bedanya? Oh, punya kelompok situ ya, oke. Nah, kalau bank sentral dan bank umum ini bedanya, kalau bank sentral kan tidak transaksi secara langsung ke masyarakat, sedangkan bank umum itu melayani masyarakat secara langsung, dan bank sentral itu cuma ada satu di Indonesia yaitu Bank Indonesia. Nah, seperti itu. Dan kemudian dari kelompok 2 tadi sudah juga jelaskan dengan singkat apa yang dimaksud dengan bank umum. Nah, tadi kelompok 2 juga menjawab bank umum adalah bank apa? Mbak Devika, coba. Yang memberikan layanan keuangan seperti pinjaman. Oke, sudah cukup. Bank yang melayani pinjaman atau penyimpanan uang langsung kepada masyarakat. Jadi beda sekali dengan bank sentral. Kalau bank sentral itu hanya mengeluarkan kebijakan atau mengatur bank yang ada di Indonesia, sedangkan kalau bank-bank bawahannya ini seperti bank umum, bank syariah dan sebagainya itu bank yang melayani masyarakat secara langsung bertransaksi. Oke. Ada yang ditanyakan? Tidak ada yang ditanyakan ya? Oke, kalau begitu oke. Untuk materi minggu depan apa? Pertumbuhan ekonomi. Berarti kalian masih ingat ya, sudah belajar berarti. Sebelum ke sini kalian kan sudah membaca pastinya di rumah ya. Oke, berarti kalian sudah saya anggap paham pertumbuhan ekonomi ya untuk minggu depan. Kalian persiapkan di rumah atau waktu main kalian dikurangi, bebas. Tapi kalian siapkan untuk pertemuan minggu depan tentang pertumbuhan ekonomi. Seperti itu. Oke. Nah, sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, saya persilakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.